Aku baru aja dapet Vivo Y300 Pro. Dan bayangin deh, HP ini diklaim bisa tahan sampai 2 hari dengan sekali charge. Keren banget kan? Plus, ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel. Semua itu cuma seharga 4,5 juta aja. Kedengerannya terlalu bagus buat jadi kenyataan kan? Tapi tunggu sebentar. Halo teman-teman, aku Tifa. Sekarang di tangan aku ada Vivo Y300 Pro, varian warna titanium. Bagian belakangnya punya tekstur glossy dengan finishing kasar, terlihat seperti titanium. Terasa seperti kaca, tapi sebenarnya ini plastik. Sampingnya juga plastik, tapi didesain agak terlihat seperti logam. Tombol-tombolnya terasa kokoh tanpa goyangan, dan di bagian bawah, speaker, konektor Type-C, dan slot kartu SIM semuanya sejajar dengan rapi. Keseluruhan handphone terasa ringan banget dengan berat 198,2 gram, dan titik paling tipis dari HP ini hanya 7,99 mm. Modul kamera juga punya desain yang keren. Cincin di sekitar lensa beralur, kontras dengan bagian atas yang mengkilap. Sementara plat atasnya punya sunburst untuk tampilan yang elegan. Meskipun terlihat seperti setup quad kamera, yang atas sebenarnya hanya lampu LED. Yang bawah adalah sensor, dan bagian tengah yang berisi kamera utama dan telefoto. Beralih ke bagian depan, Vivo punya layar 6,77 inci yang benar-benar bersinar. Nggak ada maksud bercanda sih, dengan kecerahan puncak 5000 nits, tetap terlihat jelas bahkan di bawah sinar matahari secara langsung. Refresh rate-nya juga mulus di 120 Hz, dan bezelnya cukup tipis di bagian atas dan samping. Bezel bawah sedikit lebih tebal, tapi secara keseluruhan, kontrol bezelnya cukup mengesankan. Kedua sisi HP memiliki desain micro-curve edgy, membuatnya terasa halus di tangan. Namun, berat modul kamera ngebuat HP cenderung miring saat aku mencoba capai bagian atas layar. Sekarang, mari kita bicarakan tentang daya tahan baterai 2 harinya. Aku mulai dengan 4 sesi gameplay selama 30 menit. Pertama, Mobile Legends. Baterai masih 100% setelah 30 menit main. Lalu PUBG cuma turun di 5%. Setelah itu, Genshin Impact dari 95% turun ke 88%. Dan Honkai Star Rail baterai turun ke 82%. Ini keren banget sih, apalagi kalau dibandingin sama Redmi 70 Ultra yang baterainya turun ke 62% dengan sesi yang sama. Aku juga sempat scroll TikTok selama 30 menit dan baterai cuma turun ke 79%. Tapi itu baru awalan aja. Aku juga bawa keluar buat ambil beberapa sampel foto dan browsing ringan. Simulasiin aktivitas seharian gitu. Sampai malam baterainya masih di 61%. Hari kedua mulai dari 55%. Aku bawa ke Apple Store buat ambil iPhone 16 aku. Dan pas sampai rumah masih ada 20% baterai. Dari hasil ini bisa dibilang kalau baterai Y300 Pro itu emang juara. Sekarang mari kita bahas soal chipset Snapdragon 6 Gen 1-nya. Gimana ya performanya? Di atas kertas skornya nggak terlalu menarik. Skor Antutunya cuma 551.650 aja. Tapi entah gimana, dengan sedikit sulap dari Vivo, HP ini masih bisa menangani game-game berat dengan lancar. Genshin Impact bisa berjalan di 30 fps dengan pengaturan tertinggi. Sementara PUBG bisa mencapai 30-40 fps dengan pengaturan SDR dan Ultra. Game-game baru seperti Honkai Star Rail berjalan di bawah 20 fps dengan pengaturan tertinggi. Tapi kalau diturunin ke pengaturan high bisa stabil di 30 fps. Tapi secara keseluruhan 30 fps masih bisa dimainkan kan? Tapi ada downside lainnya juga nih. HP ini cuma punya speaker di satu sisinya aja. Dan seringkali aku ketutupan pas lagi main game. Kalau untuk soal kualitas suara, ya ini cuma speaker biasa aja. Sekarang, soal kamera. Vivo Y300 Pro benar-benar worth the price. Dia punya kamera utama 50 megapiksel dengan lensa telefoto dan kamera depannya 32 megapiksel. Lihat nih contoh fotonya. Selfie dan foto potretnya cukup bagus dengan detail kulit dan rambut yang jelas, bahkan di pencahayaan ini. Dan lihat deh dua foto ini. Percaya nggak foto-foto ini tuh diambil pakai HP ini? Tapi kualitas kayak gini cuma tersedia di model 50 megapiksel yang cuma punya satu focal length aja. Kalau kalian ganti ke focal length yang lain, performa kameranya menurun cukup signifikan. Kalau di zoom, kalian bisa lihat area bayangan yang kehilangan detail.
Tapi sejujurnya foto-foto ini tuh diambil dalam kondisi yang ekstrim. Kalau kalian suka foto makanan, ini contoh fotonya dari Vivo Y300 Pro. Foto 1 kali sedikit punya tint hijau, sementara foto 2 kali agak kemerahan. Aku saranin pakai zoom 2 kali untuk foto makanan yang lebih menarik. Namun, kamera ini punya keterbatasan di kondisi cahaya rendah. Di malam hari, bahkan di mode 50 megapiksel, foto-fotonya itu bisa kehilangan banyak detail dengan sumber cahaya yang kuat. Sekarang soal perekaman video. HP ini mendukung hingga 4K pada 30 fps. Tapi stabilisasi hanya berfungsi pada 1080 pixel 30 fps. Jadi kalau kalian gak jalan pelan-pelan, rekamannya bisa goyang. Tapi di 1080 pixel 30 fps, hasilnya stabil bahkan saat aku lari. Oke, sebagai kesimpulan, Vivo Y300 Pro ini cocok untuk siapa sih? Pasti bukan untuk nerd HP ya. Tapi kalau kalian cari HP budget friendly dengan daya tahan baterai super lama, fast charging 80 watt, performa yang lumayan, dan tampilan yang premium, aku bakal rekomendasiin HP ini. Aku Tifa, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like dan tekan tombol subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.